Halo para kaum rebahaner dimanapun kalian berada. Gimana, masih menangisi sang mantan? Lemah. Kembali lagi bersama saya Satria Tunggal. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film Yakuza Princess. Film yang diliris pada tahun 2021 ini, mengisahkan sindikat penjahat Yakuza di Brazil. Film ini mengisahkan seorang gadis bernama Akemi, yang mewarisi sebuah kelompok penjahat Yakuza asal Jepang. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. Stop chattingan sama mantan, kuatkan hati dan pikiran untuk menonton film ini. Selamat menyaksikan. Dan editor intro. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak bos Yakuza yang menarik sebuah katana kuno, namun ayahnya menyuruh untuk menaruhnya kembali. Setelah itu ayahnya membawanya ke tempat di mana mereka akan berfoto bersama dengan keluarga mereka. Di saat mereka tersenyum dengan elegan, tiba-tiba saja mereka diserang. Anak laki-laki itu pun bersembunyi di bawah kolong meja makan dan menyaksikan pembantaian. Ibu dari anak laki-laki itu tewas tertembak dan adik perempuannya langsung diselamatkan seseorang. Setelah pembantaian itu usai, sang anak itu pun keluar dari persembunyiannya dan menghampiri ibunya yang sudah tewas, dan tanpa disangka anak itu ikut ditembak dan berakhir bersama keluarganya. Dan disinilah film Yakuza Princess dimulai. Film berlanjut di sebuah rumah sakit di Brazil. Terlihat seorang pria yang secara tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Pria ini bernama Anton. Ini bebeguknya. Anton kemudian mencabut selang medis yang menempel di tubuhnya dan mencoba untuk pergi dari tempat tersebut. Perawat di sana pun mencoba menghentikannya dengan menyuntikkan obat bius ke tubuh si Anton. Di tempat lain, ada dua orang yang sedang latihan dojo. Perempuan ini bernama Akemi, ini rarainya, dan seorang guru yang dalam bahasa Jepang disebut sensei. Ini orangnya. Sensei menjelaskan bahwa Akemi mempunyai bakat alami untuk menjadi pendekar, namun untuk menjadi seorang pendekar, dia harus melupakan kemarahan dan kesedihannya agar bisa menyatu dengan pedangnya. Di sini kita bisa mengetahui bahwa Akemi ialah anak kecil yang ada pada saat pembantaian, dan kakeknya menitipkannya kepada sensei untuk merawat dan melatihnya. Setelah selesai latihan, Akemi pun pulang ke apartemennya. Di sisi lain, seseorang yang bernama Takeshi, ini babangusnya, menuju ke suatu tempat, dan di tempat itu, ada seorang Yakuza yang bersimpah darah telah dipukuli oleh anak buahnya Kojiro, dan Kojiro ini akan kita ketahui nantinya. Alasan Takeshi memukuli orang ini, karena ia telah mengetahui rahasia Takeshi. Jika rahasia itu telah diketahui bos Takeshi, maka nyawanya akan terancam. Setelah itu, Takeshi pun pergi ke tempat persekutuannya. Dan, kembali kepada si Anton, yang didatangi dua orang petugas yang menyelidiki kasusnya, dan ternyata si Anton ini tidak bisa mengingat apa-apa, bahkan namanya sendiri.
Petugas itu pun mencoba membuat si Anton mengembalikan ingatannya, dengan memperlihatkan sebuah katana kepada Anton, karena sebelumnya Anton ditemukan petugas memegang katana itu. Namun Anton mengatakan bahwa dia tidak mengingat kejadian itu. Setelah itu mereka pun keluar, dan Anton secara pelan-pelan melepaskan borgol di tangannya, dan keluar dari ruangan itu, dan setelah itu, Anton menuju ke ruangan di mana petugas menaruh katananya, untuk kemudian ia menyalakan alarm darurat yang membuat semua orang panik. Dan dengan santainya Anton mengambil katana itu, lalu pergi dari sana. Di tempat itu, Takeshi bertemu dengan Kojiro yang langsung menuju bos mereka yang bernama Oyabun ini. Bebeguknya, di sana Kojiro keberatan harus kehilangan dua anak buahnya, yang telah dibunuh Takeshi. Untuk membayarnya, Takeshi akan memotong salah satu jarinya, namun Oyabun menghentikannya, karena ia mengatakan bahwa Takeshi ialah letnan terbaiknya. Di tempat lain, Akemi membuat sebuah tato di tangannya, di mana tato itu ialah simbol dari klan Yakuza mereka. Di sisi lain Anton telah sampai di sebuah tempat, langsung melepas perban lukanya dan melihat katana itu. Lalu Anton menuju ke toko barang antik, karena tidak ada orang, ia pun masuk ke dalam toko tersebut. Di sana ia menemukan sarung katana yang ia bawa. Dan penjaga toko itu tiba-tiba muncul, dan menyuruh Anton untuk keluar, namun Anton malah menyuruhnya untuk memberitahukan tentang katananya itu. Pemilik toko itu, kemudian memberikan uang tunai kepada Anton, dengan maksud untuk membeli katananya. Untuk mempersingkat waktu, Anton kemudian memaksa pemilik toko itu untuk memberitahukannya. Ia kemudian mengatakan, bahwa seorang Jepang bernama Akemi menitip dan memintanya untuk merawat katana tersebut, dan ternyata katana itu, ialah pedang milik Muramasa. Ia merupakan seorang pendekar pedang terhebat di masanya. Lalu kemudian Anton, menanyakan alamat orang Jepang itu. Singkat cerita, pagi pun tiba, tak lama Anton pun sampai ke apartemen Akemi. Di malam harinya, Takeshi menuju ke apartemen Akemi juga. Dan, dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Akemi dikejar oleh 3 pria mabuk. Mereka mengejar Akemi sampai apartemennya. Di saat mereka akan melecehkan Akemi, tiba-tiba saja Anton muncul dan menghentikan mereka. Tak lama, Takeshi pun sampai dan membunuh pemabuk itu, kemudian mengejar Akemi yang lari bersama Anton. Seperti yang kita lihat, Takeshi sepertinya mengenal Akemi. Di tempat Sensei, Anton memberikan katana itu kepada Akemi, yang ternyata pedang itu, ialah milik kakeknya yang bernama Ren Oshima. Setelah itu, Akemi pun pergi dengan alasan mencarikan obat untuk luka Anton. Di sebuah gudang, Akemi melihat foto mereka sebelum pembantaian. Di foto itu ternyata ada Takeshi yang berdiri di samping kakeknya. Tak lama, Sensei pun datang dan mengatakan bahwa pedang ini telah bertemu dengan pemiliknya, dan akan menyatu seperti yang digariskan. Setelah itu, Akemi pun pergi ke suatu tempat menggunakan kereta, yang diikuti oleh Anton.
Di apartemen Akemi, petugas melakukan olah TKP atas kejadian tadi. Tiba-tiba Kojiro sampai di sana, dan membunuh kedua petugas tersebut. I'm grateful for your help, but this katana doesn't have anything to do with my grandma. Sesampainya di tempat tujuan, seorang nenek langsung menyuruh Akemi ikut dengannya, dan Anton disuruh untuk menunggu. Di mana kedua kakek itu memperlihatkan tato Yakuza kepada Anton sambil tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Akemi dipertemukan dengan seorang kakek, yang ternyata teman dari kakeknya. Ia ingin menanyakan, kenapa Takeshi mencoba membunuhnya. Kakek itu mengatakan, bahwa dia tidak membunuhmu melainkan melindungimu. Setelah itu Akemi pun pergi untuk beristirahat. Di tempat sebelumnya ternyata Anton dibuat mabuk oleh kakek-kakek itu. Dan salah satu kakek itu menjelaskan tentang pedang Muramasa, bahwa setiap ayunan pedang yang ditempa Muramasa si ahli pedang, terdapat iblis yang bersembunyi dari banyak orang yang dibunuh Muramasa, menetap di pedang menunggu korban berikutnya untuk berpesta dengan darah mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Anton yang mabuk berat ditarik oleh kakek stres tadi ke tempat pembuangan sampah. Dan Akemi yang terbaring tidak bisa tidur, memikirkan hal yang akan terjadi selanjutnya. Lalu nenek yang membawanya menyuruh Akemi untuk ikut dengannya. Dan ternyata, mereka menuju ke kuburan keluarga Akemi yang dibantai pada saat itu. Beberapa kuburan itu ternyata milik nenek yang mengantar Akemi ke sana, serta kakek yang bertemu dengannya. Sampai di kuburan kakeknya, di mana Akemi membuka laci batu nisan itu, dan mendapatkan sebuah koran yang menyatakan kematian keluarganya pada saat pembantaian. Pada saat itu juga Takeshi datang menghampirinya. Takeshi mengatakan, bahwa ia telah melindungi keluarganya serta menyelamatkannya. Tak lama, para Yakuza yang dipimpin Kojiro, mencari mereka. Anton yang sadar dari mabuknya, dia terlihat bingung dengan tempat tersebut, kemudian mencari jalan keluar, dan ia mendapati orang di sana telah tewas. Di kuburan, Takeshi mulai membunuh satu persatu anak buah Kojiro. Takeshi dan Akemi yang berlari ke mobil tiba-tiba diserang oleh anak buah Kojiro, namun beruntungnya mereka diselamatkan oleh Anton. Akemi minta Takeshi untuk menunggu Anton, namun Takeshi mengatakan, bahwa Anton ialah orang yang telah membunuh kakeknya Akemi, yaitu Ren Oshima. Sesampainya mereka di tempat beristirahat, Takeshi menjelaskan, bahwa Ren Oshima bukanlah kakeknya, melainkan hanya tangan kanannya Takeshi. Sedangkan ayah Akemi yang bernama Akira Takikawa, ialah orang yang paling ditakuti di Osaka, dan dia memiliki musuh yang sekarang menjadi bos Takeshi, yang bernama Oyabun Kenichi. Oyabun meyakinkan bahwa ayah Akemi ialah orang lemah. Hingga di hari ulang tahun Akemi, Oyabun dan Kojiro membuat sebuah jebakan, yang membuat semua keluarga Akemi terbunuh.
Sesampainya mereka di kota, Akemi pun langsung menuju ke kediaman Sensei. Di sana Akemi hanya menemukan Sensei terbaring di lantai dalam keadaan tak bernyawa. Saat itu juga Anton tiba di sana, dan Akemi pun menyangka bahwa Antonlah yang telah melakukan pembantaian terhadap si Sensei. I didn't do this. Calm down. I killed my grandfather. Don't. Tak lama, anak buah Kojiro mendatangi tempat tersebut. Akemi dan Takeshi kemudian menuju ke sebuah gedung untuk menunggu helikopter penjemput, yang akan mengantar mereka ke Jepang. Mereka berdua bertemu seorang pria yang memberikan jalan pintas, namun naasnya, mereka dibawa ke sebuah gudang untuk dihabisi. Beruntungnya mereka berhasil membunuh mereka semua. Setelah itu mereka pun menuju ke atap gedung. Di sana mereka malah bertemu Kojiro bersama anak buahnya. It's good to see you again, Takeshi-san. Saat itu juga Kojiro dengan mudah membunuh Takeshi. Agi, You and me. For my family. Dan Anton berhasil membunuh kedua anak buah Kojiro, hingga tersisa Akemi dan Kojiro, dan terjadi final battle antara Akemi dan Kojiro. Setelah pertarungan itu, Akemi pun membalikkan Anton dan mengatakan, Call you Shiro. And my war will be your war. dan film pun tamat ending yang membagongkan. Gimana brosis filmnya? Cukup seru kan? Kesimpulan dari film ini adalah, hati-hati dengan lidah, karena pepatah mengatakan, lidah itu lebih tajam daripada sebuah pedang kuno milik Akemi. Saya Satria beserta tim yang bertugas mohon pamit. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe channel ini. Terima kasih, jaga terus kesehatan, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Permios, aidos, amigos, salam rebahan Indonesia.